ya sebenarnya mungkin adik-adik mahasiswa ya yang mau mengajukan tugas akhir ini sudah membaca dari file kita tadi ya. Tapi ini saya share screen lagi. Kelihatan nggak nih? Kira-kira? Kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, rahmah dan hidayah kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam marilah sama-sama juga kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Prodi Sistem Informasi, Bapak Swendri Mkom. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi yang sudah berhadir maupun nanti yang akan menyusul di ruang Zoom kita hari ini. Dan yang sangat kami banggakan adik-adik mahasiswa yang akan mengajukan judul atau yang sudah mungkin ya yang sudah juga mengajukan judul. Nah, di sini ya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Swendri selaku moderator dan host kita ya. Adapun acara kita hari ini adalah sosialisasi bentuk ataupun dokumen bentuk-bentuk tugas akhir dari mahasiswa program sarjana S1 di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan khususnya di program studi Sistem Informasi. Nah, biasanya untuk menyelesaikan program sarjana di S1 kita membuat namanya skripsi ya. Jadi ada bentuk laporan tugas akhir kita itu berbentuk skripsi yang sebagaimana kita ketahui terdiri dari 5 bab ya, terdiri dari 5 bab. Nah, di sini ditawarkan ada beberapa bentuk penyelesaian program sarjana atau bentuk tugas akhir itu bukan hanya bentuk skripsi. Jadi yang bentuk skripsi nggak saya jelaskan lagi ya, di dokumen ini juga yang ada tentang pembuatan jurnal, kemudian tadi dari dijelaskan juga sama waktu dibuka sama Pak Swendri tadi ya, ada 3 ya untuk kita program studi sistem informasi. Sebenarnya yang ada di sini untuk UIN sendiri ada 4, 3 selain skripsi ya. Sama skripsi itu ada 4. Yang pertama itu jurnal, kemudian ada apa namanya? Selain jurnal ada teknologi tepat guna, kemudian ada translate ya, translate apa namanya karya ilmiah ya ataupun file gitu ya. Nah, untuk keputusan rektor nanti silahkan dibaca. Kita langsung aja ke petunjuk teknisnya ya. Jadi ada beberapa yang dibuat di sini, ada 3 ya tadi selain skripsi ya. Nah, yang pertama panduan tugas akhir yang berbentuk artikel jurnal. Dan yang kami harapkan kepada adik-adik semua, ini para peserta, ya kita merujuk
ke artikel jurnal. Ya, karena apa? Karena di artikel jurnal ini dibandingkan dengan skripsi ya. Kalau skripsi pertama di situ pembimbing kita ada 2 orang, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu juga nanti ada penguji 2 orang, penguji 1, penguji 2. Sehingga waktu acara seminar proposal ya, situ yang hadir adalah 4 orang penguji ya. Jadi 2 orang pembimbing itu dijadikan penguji juga, jadi ada 4. Kemudian gitu juga nanti di sidang munakasahnya. Nah, dikarenakan juga dosen kita di program studi ini masih sedikit ya, jadi kalau dibuat pembimbingnya itu setiap mahasiswa ada 2, ya terlalu membludak sekali bimbingan kita ya. Nah, terus terang aja untuk yang angkatan 2017 ini itu terdiri dari lebih kurang 200 orang ya. 200 orang mahasiswa yang mau mengajukan judul, lebih dari 200 orang. Itu belum lagi yang 2016 yang belum selesai, atau ada yang lagi yang 2015 yang belum selesai. Nah, itu kalau dibandingkan dengan dosen kita 10, itu kalau 200 orang, itu kalau dikali 2, ada 2 pembimbing setiap orangnya, maka perlu 400 pembimbing. Ya, perlu 400 pembimbing. Nah, bukan 400 orang ya, maksudnya 400 nota tugas pembimbing gitu ya. Nah, sedangkan dosen kita ini yang di program studi sistem informasi, ini kalau kita lihat dari PD Dikti itu ya, ada kalau PD Dikti 9, kalau yang ditugaskan di rektor itu ada 12 ya. Nah, kalau di 400 dibagi 12, itu kira-kira 1 orang pembimbing itu ada berapa? Kan gitu. Nah, yang bisa bimbing juga tergantung ininya ya, tergantung kepangkatan dosennya. Yang bisa bimbing, pembimbing 1 itu yang kepangkatannya adalah lektor. Nah, di program studi kita yang lektor juga masih separuh dosennya. Jadi kalau dihitung-hitung bisa jadi ya 1 orang itu kalau dihitung tadi 200 dikali 2 ada 400, 400 dibagi 10 orang, berarti rata-rata 40 bimbingannya. Nah, itu belum lagi tambahan sama yang belum selesai di 2016-2015 ya. 2015 ada juga kita yang belum selesai. Keasikan bekerja mungkin nggak tahu juga. Nah, makanya itu terkendala susahnya lulus ya. Nah, makanya mungkin keluarlah aturan rektor ini untuk bisa mempermudah, karena hanya membuat artikel jurnal. Ya tentunya harus diperhatikan juga peraturan-peraturannya ya, bukan hanya kita membuat jurnal, karena sekarang banyak juga jurnal yang jurnal predator, artinya dengan kita bisa membayar saja ya nanti akan keluar tulisannya, akan dipublish tulisan kita. Nah, itu nanti akan ketahuan juga, karena nanti di sini akan dilihat juga proses ya review dari masing-masing artikel. Baik, kita lihat dulu ya ininya aturannya. Nah, untuk definisi dan tujuan yang dimaksud dengan tugas akhir jurnal ini ya kita artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, didasarkan pada hasil penelitian, diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti Kemendikbud melalui SINTA, dan diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi harus dia jurnal yang terakreditasi ya, baik dia SINTA yang paling rendah pun SINTA 6 gitu ya, SINTA 5, SINTA 6, ya kalau bisa SINTA 2 gitu ya. Nah, tapi nanti bisa di apa namanya dibimbing ya oleh masing-masing dosen pembimbing. Dan di sini nanti untuk penulisan jurnal dosen pembimbingnya ini 1 orang dan dosen pengujinya juga 1 orang. Jadi di sini mengurangi ya kinerja dari dosen pembimbing.
Nah, penerapan tugas akhir artikel jurnal bertujuan untuk satu, memberi alternatif terhadap skripsi yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk tugas akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Jadi pengganti dari skripsi. Kemudian mendorong tumbuhnya tradisi tulis dan publikasi di kalangan sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan. Ya, jadi memperbanyak karya tulis yang dipublish gitu ya. Kemudian meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UINSU Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jadi tentunya dapat meningkatkan kualitas ya, baik dia kualitas universitas ya, khususnya program studi ya gitu ya. Nah, persyaratan-persyaratannya, mahasiswa mendaftar secara resmi tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Suhendri, ada untuk mendaftarkan judul ya. Nah, itu ada di website kita. Nah, nanti coba Anda lihat bagaimana mendaftar atau mengajukan judul ya, prosesnya. Kemudian mahasiswa telah lulus mata kuliah metode penelitian TOEFL. Tema yang diajukan relevan dengan bidang program studi. Kemudian mahasiswa mengisi formulir melalui si Selma. Nah, ini saya sendiri belum lihat ini di si Selma. Ya, coba nanti Anda cek apakah sudah tersedia ya untuk pengisian formulir melalui si Selma. Jadi yang semester 6 di sini sudah bisa mengajukan, mendaftar gitu ya. Nah, mendaftar. Jadi ya karena kan proses dari dari jurnal ini nggak langsung kita submit langsung di-accepted, kan tidak seperti itu ya. Jadi prosesnya begini, sama juga seperti kita skripsi ya. Jadi Anda mengajukan judulnya itu ya, kalau di kemarin itu di skripsi kan membawa 3 judul, kemudian ke bimbingan ke dosen PA ya, kira-kira judul mana yang disetujui oleh dosen PA gitu ya. Nah, kemudian dari dosen PA tadi judulnya disetujui ke koordinator tugas akhir kita skripsi, yaitu Pak Buyung atau Pak Alda. Nah, di situ akan dicek apakah sudah ada, baik dia secara internal ataupun eksternal ya, akan dicek apakah sudah ada judul tersebut. Nah, kalau tidak ada baru ke Kaprodi. Nah, di situ akan disetujui dan diberikan dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya Anda pilihannya jurnal, dosen pembimbingnya itu ya diberikan 1 orang. Tetapi kalau Anda pilihannya skripsi, berarti dosen pembimbingnya 2 orang. Kalau teknologi tepat guna, ya dosen pembimbingnya juga 1 orang. Nah, gitu. Nah, setelah Anda daftar, ya setelah diberikan dosen pembimbing, maka barulah bisa ada interaksi bimbingan ya bersama dosen pembimbing. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwasannya untuk SKS, ini nanti kita ke atas lagi ya, saya ke bawah dulu bentar. Di mana ya tadi ya terletak SKS untuk skripsi ataupun untuk jurnal ini sama ya, sama-sama 6 SKS. Cuma di sini di dokumen ataupun panduan ini itu tidak ada seminar proposal. Nah, di jurnal ini tidak ada seminar proposal, tetapi karena di kurikulum kita ada seminar proposal 2 SKS, kemudian sidang munakasah ya, ataupun skripsinya itu ada 4 SKS, maka tetap kita adakan nanti seminar proposalnya. Jadi nggak langsung ujian atau sidang munakasah atau kolokium ya, tetapi ada proses sempro. Nah, di mana proses sempronya kalau di jurnal ini? Jadi waktu Anda bimbingan, setelah diberikan dosen pembimbing tadi yang 1 orang, ya Anda proses bimbingan bab 1 mungkin ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah, waktu Anda proses setelah proses bimbingan, waktu mau submit, nah
Jadi sudah selesai, di situ kan Anda cari-cari jurnal, kira-kira jurnal mana yang sesuai. Ya kalau sudah Anda buat tadi bab 1, bab 2-nya, ya bab 1, bab 2, bab 3. Tapi ya nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak di skripsi. Kalau skripsi kan apalagi bab 2-nya ya terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau ini kan dia khusus seperti di jurnal itu khusus tulisan Anda aja yang mungkin memuat ya paling banyak 10 halaman gitu ya. Nah, setelah selesai itu nanti dipresentasikan waktu seminar proposal ya. Nah, di situ nanti akan ada masukan-masukan dari dosen pembimbing maupun penguji. Jadi pengujinya satu, pembimbingnya satu. Kira-kira jurnal karya tulis Anda itu atau jurnal Anda itu cocoknya di jurnal mana ya. Kualitasnya itu masuk di Sinta berapa? Apakah bisa masuk Sinta 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu ya. Nah, jadi ada referensi dari para dosen pengujinya di situ. Nah, kemudian setelah itu baru Anda bisa submit setelah seminar proposal. Nah, proses submit itu kan nanti ada proses review ya. Review dari jurnalnya. Jadi saat review Anda bimbingan sama dosen pembimbing bagaimana review jurnalnya. Jadi di situ ada proses bimbingan ya. Paling tidak ada 8 kali seperti biasa ya. 4 kali sebelum sebelum sinkro, kemudian 4 kali lagi setelah sinkro sebelum munakasah gitu ya. Jadi ada 8 kali bimbingan di situ saat proses review. Jadi saat di review sama yang jurnalnya ya, proses review, hasil reviewnya itu Anda komunikasikan sama pembimbing, kemudian Anda perbaiki, Anda submit kembali gitu ya. Nah, sampai di accepted. Kalau sudah accepted, nah sudah di accepted, sudah keluar loa dan apalagi sudah publish, Anda bisa ngajukan ya, untuk munakasah ya, atau namanya di sini kolokium. Jadi ada sidang akhirnya ya. Jadi kalau sudah dipublish, kemudian Anda bisa ngajukan untuk sidang. Nah, kemudian ya ini ada persyaratan dan mekanisme penetapan. Nah, ini saya lewati dulu ya. Dibaca aja masing-masing. Nah, untuk evaluasi ini tadi, evaluasi TA artikel jurnal dilaksanakan terhadap artikel jurnal dalam satu kolokium. Kolokium ini yang dikatakan tadi adalah munakasah ya, sama dengan munakasah. Tapi sebelum kolokium kita tadi ada proses, yang saya jelaskan tadi ada proses seminar proposal ya, walaupun di sini tidak ada dijelaskan seperti itu karena kita menyesuaikan dengan kurikulum kita dulu. Nah, kemudian mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kolokium dengan mengisi formulir pendaftaran dan menampilkan hard copy artikel serta halaman depan dan daftar isi jurnal. Program studi membentuk panitia pelaksana kolokium, tugas akhir. Program studi menunjuk 2 orang penguji. Tugas akhir artikel jurnal yang terdiri dari dosen pembimbing tugas akhirnya, jadi ada dosen pembimbingnya, dan 1 orang dosen dengan keahlian yang relevan terhadap topik dari tugas akhirnya. Ya, jadi 2 orang penguji saja. Nah, variabel penilaian. Untuk penilaian tugas akhir artikel jurnal didasarkan pada 2 variabel, yakni kredibilitas jurnal dan penguasaan mahasiswa. Nah, kredibilitas jurnal ini dilihat dari sini. Ya, Anda masuk jurnal mana? Jurnal Sinta berapa? Sinta 1 nilainya 100, Sinta 2 nilainya 90, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian penguasaan, ya, penguasaan substantif, artinya penguasaan apa yang Anda buat, gitu ya. Nah, jadi penguasaannya ini terdiri dari persentasenya ada originalitas gagasan, memang gagasan dari Anda sendiri, gitu ya, tidak meniru-niru, gitu ya. Kedalaman analisis, kemudian kemampuan mengkomunikasikan gagasan Anda. Nah, jadi nilainya 100. Jadi nanti nilainya ini ya dibagi 2 kan gitu ya. Nah, jadi nilai di sini tadi ya ada kredibilitas jurnal ditambah dengan nilai substantif
dibagi 2 gitu. Jadi kalau nilainya ini aja Anda sudah sampai 90 ya, atau nilainya sudah 100 ya, ini ya insya Allah lah mudah-mudahan Anda dapat A kan gitu ya kan. Ya. Nah, kalau di sini nanti nilainya 80, 90 tambah 80 170 bagi 2 85 kan gitu ya. Nah, ini untuk jurnal. Kemudian haki ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, mahasiswa dan dosen membimbing merupakan penulis, jadi harus dimasukkan ke haki juga. Oh, ini catatan, coba kita lihat catatan. Catatan proporsi nilai penguasaan substantif tergantung pada peringkat SINTA dari tugas akhir artikel jurnal, yakni sisa nilai setelah dikurangi nilai kredibilitas jurnal. Misalnya, jika TA artikel terbit dalam jurnal SINTA 4 berapa? 70 ya. 70, maka total nilai penguasaan substantif adalah 30. Didistribusikan ke dalam 3 variabel di atas. Apabila tugas akhir artikel diterbitkan dalam jurnal SINTA 1, maka mahasiswa yang bersangkutan bebas dari kewajiban kolokium. Oke, kemudian hak atas kekayaan intelektual. Jadi jurnalnya tadi kalau bisa dihakikan ya. Mahasiswa dan dosen pembimbing merupakan penulis tugas akhir artikel jurnal dengan mahasiswa sebagai penulis pertama. Mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai penulis artikel harus mendapat persetujuan yang bersangkutan. Jadi waktu mencantumkan nama dosen pembimbingnya harus disetujui oleh dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing dapat memilih untuk tidak dicantumkan namanya dalam penerbitan jurnal. Nah, mana tahu nanti dosen pembimbingnya ini ragu nih, jurnalnya ini memang jurnal bagus atau jurnal abal-abal gitu ya, atau jurnal predator atau ya ragulah dosen pembimbingnya. Takut namanya nanti kena masalah, ya, jadi dia tidak mau namanya dicantumkan. Jadi kalau mau mencantumkan harus minta izin dulu ke dosen pembimbing. Mahasiswa dan dosen pembimbing merupakan pemegang hak kekayaan intelektual atau haki tugas akhir artikel jurnal dengan mahasiswa sebagai pemegang hak utama. Nah, di sini artinya jurnal itu harus diterbitkan hakinya juga ya, haki untuk jurnal. Nah, kemudian sekarang ini kan banyak juga yang saya katakan tadi jurnal predator, artinya kita sudah punya tulisan ya, kemudian kita tahu ada yang punya jurnal, ya, kita daftar, kemudian kita tanya aja berapa untuk supaya cepat terbit gitu ya, tanpa ada proses-proses review. Nah, yang mungkin bisa bayar 500.000, bisa bayar 1 juta gitu ya supaya cepat. Nah, tetapi itu nanti akan dievaluasi ya proses reviewnya. Jadi kalau nggak ada proses reviewnya sama sekali itu bakal dibatalkan. Jadi harus ada proses reviewnya itu. Ya. Jadi benar-benar kita submit, proses submitnya pun benar. Kadang-kadang ada jurnal yang dia nggak ada submitnya, cuma ke ini aja misalnya, ke email pengelola gitu ya, ke email pengelola aja, dan kemudian nanti tiba-tiba terbit gitu ya. Nah, dengan itu tadi, dengan cara yang yang ilegal lah gitu ya. Nah, jadi proses ini benar-benar dari jurnal tersebut kita benar-benar submit sesuai dengan aturan ya. Jadi kita submit menggunakan email kita. Nah, kemudian setelah disubmit kita ada proses review sampai berapa kali review. Biasanya kalau jurnalnya itu yang gratis, ya, yang SINTA 2 gratis gitu ya. Nah itu proses reviewnya memang benar-benar di review benar gitu ya. Nah di situ ada berapa kali kita proses review itu nanti ada historinya di situ. Jadi nanti ditampilkan juga waktu kolokium history tadi. Ya, history tadi harus ditampilkan waktu kita kolokium. Nah, kemudian ya setelah, makanya di sini untuk mahasiswa yang semester 6 juga bisa mengajukan dulu gitu ya. Karena apa? Takutnya nanti proses dia mau jurnal yang bagus, proses reviewnya lama gitu ya. Tapi biasanya nggak kalah lama lah, 3 bulan, 6 bulan udah kelarnya itu ya. Kalau benar-benar diikutin ya reviewnya itu. Kadang-kadang kita yang lama nge-review, memperbaikinya setelah dikasih sama reviewernya. Oh, perbaiki ini. Ternyata kita yang nyantai-nyantai nggak kita langsung perbaiki dan langsung diupload kembali. Nah, itu yang membuat lama. Tapi kalau
setelah di-review, kemudian kita cepat perbaiki dan langsung upload, ya mungkin akan cepat prosesnya. Jadi itu tergantung kita juga, ya. Nah, ini untuk jurnal. Jadi besar harapan kami di Prodi, nanti adik-adik mahasiswa sekarang kami alihkan untuk tugas akhirnya itu ke dalam bentuk jurnal. Karena apa? Karena itu tadi pertama ya memperkecil tugas daripada pembimbing. Karena pembimbingnya sudah padat, saya saja untuk bimbingan skripsi ya, khusus pembimbingan skripsi sudah 38 orang untuk skripsi. Belum lagi untuk yang KP ya. Nah, yang KP itu masing-masing kemarin itu ada berapa ya? 20 orang atau berapa itu saya bagi ya, masing-masing dosen. Nah, kalau 20 orang, 38 tambah 20, udah 58. Sama-sama membuat ini apa namanya? Membuat artikel juga kan. Jadi buat laporan KP itu kan sama, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 gitu ya. Kemudian lain lagi dengan pembimbing PA lagi, ya, pembimbing bimbingan akademik, SKK dan sebagainya. Jadi untuk bimbingan aja kita udah membludak, padahal kerja dosen itu kan bukan membimbing ya, bukan hanya bimbing gitu ya. Jadi tugas dosen itu dia tridharma perguruan tinggi, di situ ada mengajar, kemudian ada mengabdi kepada masyarakat, kemudian ada meneliti. Jadi kami juga wajib meneliti, bukan kalian aja disuruh meneliti. Kalau kalian meneliti, mahasiswa cuma kewajibannya inilah mau akhir ini ya. Nah, kalau dosen tidak, setiap semester dia harus ada laporan penelitiannya. Ya, dia meneliti apa di situ. Nah, jadi kami seperti itu. Apalagi nanti bimbingan sudah padat seperti ini. Kalau dihitung-hitung, maulah 100 orang pembimbingan ya. Bimbingan kami untuk masing-masing dosen kan luar biasa. Jadi makanya itu memperkecil ya tugas dari bimbingan dosen itu satu lagi sebenarnya memperkaya publish kita, khususnya di prodi kita lah ya. Jadi publish untuk mahasiswa aja sudah banyak, kemudian nanti ada dosen-dosennya, karya ilmiahnya banyak ya, karena memang kita di dunia akademisi ini kemarin juga ada saya katakan yang dinilai orang itu adalah karya tulisnya gitu ya. Nah, kita hebat itu kalau banyak karya tulisnya, itu kalau di dunia akademisi. Seberapa banyak tulisan-tulisan kita, karya-karya kita, dan itu akan menjadi amal ibadah kita, ya akan menjadi amal jariah kita. Karena kalaupun kita nanti sudah nggak ada, ya tulisan-tulisan kita itu masih ada dan masih disitasi orang, masih dikutip-kutip orang, masih bermanfaat sama orang, maka ya alhamdulillah pahala kita tetap mengalir untuk pahalanya mengalir untuk kita, gitu ya. Nah, jadi perbanyaklah karya tulis kita. Nah, bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas institusi, khususnya program studi kita ya, program studi tercinta, program studi sistem informasi. Nah, kemudian translate tadi, ini panduan tugas akhir translate, ini bukan bagian kita, ini mungkin bidang bahasa ya, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian untuk teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna ini sama sebenarnya sama jurnal, cuma dia ada ada bentuk hardware-nya ya. Ini ada suara mana yang bocor ini kayaknya, agak berisik. Oke, nah selanjutnya panduan tugas akhir untuk teknologi tepat guna. Jadi untuk teknologi tepat guna ini sama jurnal tadi. Kalau jurnal tadi sifatnya karya tulis, ya karya tulis ilmiah. Kalau ini teknologi tepat guna ini ada hardware, ada barang yang diciptakan, gitu ya. Nah biasanya kalau kita sih di SI ini kebanyakan sih sebenarnya software ya. Nah jadi teknologi tepat guna ini bisa juga berbentuk software ataupun bisa juga berbentuk hardware. Nah, misalnya kemarin tuh ada mahasiswa kita yang buat software Gojek misalnya di mana gitu ya, kemarin tuh si Aryo ya misalnya di daerah Asahan sana, dia buat aplikasi sama mirip seperti Gojek. Kemudian ada juga mahasiswa kita yang menciptakan software Trijek. Nah, jadi sebenarnya skripsi kita ini ada dua ada dua bagian. Satu kita membuat software sebenarnya ya. Kalau skripsi kan ada software yang dibuat itu ya.
ada software ya. Ada juga laporannya. Laporan itu ya karya tulisnya, cara membuat software tersebut gitu ya kan. Nah, jadi ada dari perancangan sampai implementasi pembuatan software sampai softwarenya ada gitu ya. Itu yang biasa kita buat, makanya kan agak sedikit lama. Nah, kalau ini tadi agak dibagi jadinya. Anda bisa membuat tulisannya aja berbentuk jurnal ya. Nggak sampai dia mungkin terimplementasi hasilnya, atau Anda membuat implementasinya, barangnya, produknya gitu ya. Nah, jadi terserah Anda mau tulis atau Anda membuat produk di sini. Tapi sama-sama dihakikan, produknya juga dihakikan di sini. Nah, itu dia bedanya. Kalau bedanya ada hakinya ya. Kalau di skripsi, ya memang itu karya Anda, tetapi nggak diakui sama negara. Kalau hak ini, hak kekayaan intelektual ini yang ngakui sama negara yang ngakui. Ya, jadi bukan hanya program studi yang ngakui bahwasanya Anda selesai, atau kampus UIN yang mengakui Anda selesai, tetapi ada karya Anda yang diakui oleh negara, baik dia tadi bersifat jurnal ataupun bersifat teknologi tepat guna ya. Nah, jadi software yang Anda buat itu harus dihakikan ya. Nah, jadi di sini dikatakan teknologi tepat guna adalah karya inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, baik berupa produk hardware dan ataupun software, memiliki sertifikat paten. Nah, jadi harus ada sertifikat paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, serta diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan. Nah, penerapan tugas akhir dengan jenis teknologi tepat guna bertujuan untuk bla bla bla, nanti dibaca sendiri ya. Persyaratannya sama yang jurnal tadi ya. Mekanismenya juga sama. Ya, pembimbingnya juga terdiri dari 2 orang. Nah, cara evaluasinya, coba kita lihat evaluasi, bentuk dan prosedur. Evaluasi tugas akhir dengan jenis teknologi tepat guna dilaksanakan dalam format kegiatan kolokium yang dilaksanakan oleh program studi. Jadi namanya kolokium ini munakasah sama ya. Kalau tadi waktu kita mau submit kita buat ada seminar proposal. Nah, begitu juga saat ini ya pembuatan teknologi tepat guna. Jadi setelah dia selesai perancangan ya, atau mau masuk perancangan, jadi kira-kira apa yang mau dibuat ya, setelah desain ya. Nah, ini bisa juga nanti kita adakan sebelum implementasi ya, kita adakan namanya seminar proposal yang terdiri dari 1 dosen pembimbing dan 1 dosen penguji. Ya, dua-duanya jadinya sebagai penguji di situ ya. Nah, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kolokium dengan mengisi formulir. Ini kalau udah kolokium ya, formulir pendaftaran dan melampirkan hard copy sertifikat paten. Nah, jadi di sini berarti waktu kolokium sudah ada barangnya ya, dan sudah dihakikan barangnya. Jadi sudah ada paten dari Direktorat Jenderal tadi ya. Nah, kemudian Prof. Studi membentuk panitia tugas akhir. Prof. Studi menunjuk 2 orang penguji, ya sama ya. Nah, artinya kalau jurnal tadi tulisannya sudah publish, kalau ini barangnya sudah ada dan sudah dipatenkan. Oke. Nah, kemudian variabel penilaian. Di sini ada 2 jenis juga, ada kredibilitas teknologi tepat guna dan penguasaan mahasiswa. Kalau kredibilitasnya ini, kalau tadi tergantung akreditasi jurnalnya ya. Kalau jurnal Sinta 1 100, Sinta 2 90 dan seterusnya. Kalau ini kita baca ya, kredibilitas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna, bahwa teknologi yang dihasilkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Penilaian kredibilitas teknologi tepat guna dalam kolokium merujuk pada 3 variabel dengan presentasi masing-masing.
Berarti ada nilai inovasinya di situ, ya ada novelty-nya, jadi ada kebaruannya atau ada nilai tambahnya gitu ya. Kemudian ada manfaatnya, kemudian ada aplikatif, ya, user friendly atau mudah digunakan. Nah, di sini penilaian dari kredibilitas tepat guna. Apa kira-kira yang belum ada di sini gitu ya? Yang belum ada yang bisa memudahkan. Nah, jadi artinya teknologi itu langsung dipakai, gitu, ya, langsung dipakai. Misalnya kalian mau buat aplikasi apa kayak kemarin itu ada ya sesuai dengan judul-judul yang dibuat lah, yang dibuat oleh beberapa mahasiswa. Misalnya pemilihan mahasiswa terbaik di mana gitu kan. Nah, langsung ada aplikatifnya, langsung digunakan itu aplikasinya di sekolah tersebut gitu ya. Misalnya memilih siswa terbaik atau berprestasi di sekolah A, menggunakan aplikasi apa gitu ya. Atau membuat kalau kemarin itu ada membuat tongkat, ya, tongkat pintar misalnya. Jadi tongkat itu tongkat untuk apa namanya, orang yang tunanetra gitu ya. Jadi tongkat itu pintar, bisa tahu dia jarak-jaraknya itu, kalau misalnya sudah terlalu dekat dengan ini bisa dia ada alat ataupun apa namanya, suara gitu ya. Kemudian kursi roda pintar, misalnya. Kursi roda pintar itu paham dia kemana yang diinginkan oleh si pengguna atau apapun lah produknya. Ya, tetapi harus terimplementasi, artinya langsung digunakan, dipakai di tempat yang dituju. Ya. Jadi bukan suatu aplikasi yang tidak digunakan. Jadi memang digunakan oleh masyarakat. Misalnya Anda membuat aplikasi pembelajaran apa gitu ya, di sekolah mana, itu digunakan langsung di sana. Nah, kemudian yang kedua, penguasaan mahasiswa. Di sini penguasaan ya saat dia mempresentasikan, kemudian penguasaan materi substantif, artinya materi dari yang dibuatnya, gitu ya. Penguasaan apa yang dibuatnya. Jadi dia benar-benar pure mahasiswa itulah yang membuat teknologi tersebut, bukan karya orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian sebagai catatan, proporsi nilai kredibilitas teknologi tepat guna terhadap nilai akhir tugas akhir adalah sebesar 80% dan proporsi nilai penguasaan mahasiswa adalah sebesar 20%. Wah, ini berarti tidak dibagi dua ya, 80-20 persentasenya. Oke. Nah, kemudian di sini di lampiran-lampiran, ya nanti lampiran ini formulir persetujuan tugas akhir ini disesuaikan aja di prodi kita, ya bagaimana nanti pengajuan tugas akhir, pengajuan judul. Ya. Nah di sini yang kami tekankan di prodi, ya untuk saat ini sepertinya kita lebih memilih ya untuk mahasiswa dalam penyelesaian sarjananya, dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya ini, untuk skripsi ataupun untuk tugas akhirnya ini ya berbentuk jurnal ataupun teknologi tepat guna. Jadi nggak usah lagi kita menggunakan skripsi yang seperti biasa, karena mungkin agak lebih, ya kan banyak itu ya tulisannya sampai ada 100 halaman, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya, kemudian di situ juga Anda dituntut untuk membuat software kan gitu ya, sampai selesai, sampai terimplementasi, sampai bukan hanya terimplementasi, tetapi sampai ada penilaian juga di situ ya, pengujian dari sistem, pengujian sistem sampai ke dokumentasi sistem. Jadi sampai selesai juga sebenarnya, sampai dipakai di tempatnya juga sebenarnya. Ya. Tetapi kalau ini kan dia hanya jurnal. Jurnal itu tadi saya katakan paling dia 10 atau bahkan kalau yang banyak itu paling 15 halaman ya. Kalaupun ada jurnal yang bisa 15 halaman gitu. Nah, jadi dipadatkan tulisannya, karyanya. Kemudian ya kalau buat teknologi
teknologi buat dunia ya buat teknologinya saja kan. Ya, baik, mungkin itu saja dulu dari saya. Ya, kita share, saling apa namanya diskusi ya. Mana tahu nanti ada yang kurang paham, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Ruang Studi atas penjelasan tadi. Saya rasa sudah cukup jelas. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, kita break dulu sekitar barang 5 menit untuk menunggu azan sholat asar ya.
Baik dari sekalian, Bapak Ibu dosen tetap program studi informasi, karena memang sudah waktunya asar, kita masuk sesi terakhir ini untuk tanya jawab. Kita buka agak sekitar 3 pertanyaan dari adik sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Program Studi, silakan. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Tapi di sini Pak Swe, saya Ya. menyayangkan juga ini untuk adik-adik mahasiswa kita ini. Yang hadir kalau dilihat di sini hanya 84. Iya. Ya, 84 itu beserta kita. Ada juga Pak Ali di sini. Pak Ali, kemudian ada beberapa dosen mungkin yang lain ya, yang tidak bisa terlihat satu-satu. Nah, jadi sangat sedikit bahwa padahal untuk mahasiswa yang angkatan 2018 saja ya, yang NIM-nya 020718 lah pokoknya ya. Yang angkatan 2018 kalau kita lihat dari SIA, Sistem Informasi Akademik kita, yang NIM-nya 070218 sekian-sekian gitu ya, pokoknya yang termasuk angkatan 2018 ini yang aktif 208 orang yang ngisi KRS. 208 orang untuk yang 2018. Belum lagi yang 2017 yang mungkin belum selesai, yang belum mengajukan judul gitu ya, kan kita undang juga 2016 dan 2015. Tapi yang hadir di sini hanya berapa persen? Kalau dilihat 2018 saja ada 208, artinya nggak sampai separuhnya, nggak sampai 50%. 30% lah mungkin tuh. Nah, begitulah yang menanggapin undangan dari prodinya gitu ya. Padahal bukan disuruh datang, cuma ya disuruh join aja di apa ya. Di Zoom aja ya? Di Zoom masing-masing kan gitu. Bisa di rumah, bisa dimanapun lah gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan karena mungkin direkam juga sama Pak Sui dan dimasukkan ke YouTube, ya mudah-mudahan dilihat juga oleh para mahasiswa-mahasiswi kita yang tercinta, ya mudah-mudahan mereka paham maksud acara sosialisasi kita ini. Oke, tadi sudah dibuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, jangan ragu-ragu. Silakan, atau angkatan 2015 dulu kalau ada 2015. 2015 batas waktu sampai Agustus 2022. Ah, kalau agak tidak lah. DO. 6 bulan lagi. Gitulah. Ada yang 2015? Senior? Nggak ada. 2016 ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Teman-teman saya ini kan udah pada selesai itu sampai di bab 3 kan, Pak. Tinggal Ya. mau sempro aja. Kalau misalnya diganti tugasnya jadi jurnal, boleh nggak, Pak? Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana kalau seandainya skripsi diganti dengan jurnal? Langsung dijawab, Pak Ketua. Baik, boleh ya kita langsung jawab. Di sini kalau di prodi sih nggak ada masalah, boleh. Cuma nanti kita teruskan dulu lah pertanyaan ini ke apa namanya ke WD1 ya tentunya ya, karena kita kan harus sesuai dengan ini juga dengan SOP juga, karena di sini jumlah dosennya, dosen pembimbing di situ sudah 2, pengujinya sudah 2 gitu. Apakah bisa dijadikan jurnal? Kalau prodi sih nggak ada masalah, oke aja, bisa aja gitu ya. Jadi nanti waktu seminar proposal ya di situ nanti akan ditentukan kira-kira di mana submitnya bagusnya kan gitu ya. Apalagi dia belum sempro ya gitu ya. Iya, Pak. Kecuali dia sudah sempro. Nah, belum sempro. Ya, jadi di sini jawaban saya kalau di prodi boleh. Cuma nanti apa namanya ya? Kita tanya dulu ke WD1 ya. Karena terkait di awal ini tadi. Karena kalau di aturan tadi
di bentuk-bentuk tugas akhir tadi kita baca bahwasanya pembimbing 1, penguji 1 gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Oke, silakan adik-adik angkatan 2017. Ini 17 ya, Reza. Nah, itu kan ada Pak Sue yang baru saya kirimkan dosen pembimbing itu yang ada 17 ya, 17 orang. Itu udah dibuat nota tugasnya? Iya, lagi OTW itu. Lagi OTW ya. Nah, itu gimana kalau kita jadikan ini aja, apa namanya, jurnal? Jadi 1 pembimbingnya, nggak 2. Tergantung mahasiswanya sih sebenarnya. Kalau dia Iya. mau arah ke jurnal, bisa jurnal. Arah ke skripsi. Nah, kalau ada yang ikut di sini, ya yang baru di ACC kemarin judulnya itu ada 17 orang. Ya, memang agak lama kemarin yang terakhir ini, mungkin ada seminggu lebih ya, baru dibagi dosen pembimbingnya, karena itu tadi mengingat dosen pembimbing kita pun sudah padat, bingung juga mau milih-milihnya lagi, ya sudah padat jadwal bimbingannya. Makanya tadi agak mundur dia waktunya. Nah, bila ada di sini para yang ngikutin ya, yang baru di ACC judulnya itu gimana kalau kita buat menjadi pilihan skripsinya, tugas akhirnya itu menjadi jurnal. Karena belum dibuat itu nota tugas dosen pembimbingnya, kecuali tadi yang ditanya si Hafizah Safwani sudah dibuat nota tugas dosen pembimbing. Nah, di situ kan nota tugasnya 2. Jadi gimana nanti kalau misalnya kita buat jurnal jadi 1, siapa yang dibuang, pembimbing 2-nya dibuang gitu. Nah, gimana solusinya nanti akan kami tanyakan dulu ke tingkat fakultas, gitu, yang ditanya Hafizah Safwani. Tapi kalau yang tadi yang baru di ACC judulnya belum dinota tugaskan dosennya, nah itu bisa dialihkan langsung ke jurnal, begitu. Oke, mungkin begitu. Ini ada pertanyaan via chat. Sepertinya sama ya, jawabannya tadi sudah terjawab. Kalau sudah dapat dosen pembimbing, kemudian pembimbing 1 mengarahkan membuat paper saja, bagaimana? Mungkin Pak Ketua bisa jawab. 1 mengarahkan untuk membuat paper saja. Ya, mungkin hampir sama ya pertanyaannya ya. Jadi ya jawabannya tentunya sama yang pertanyaan tadi, karena sudah kita buat nota tugasnya. Tapi kalau nanti diperbolehkan, artinya pembimbing 2-nya itu berarti tidak diikutsertakan. Ya cukup pembimbing 1 aja, kan cuma 1 pembimbing untuk jurnal. Kecuali untuk jurnal 2 pembimbing juga, jadi nggak ada masalah kalau itu. Ya, kalau itu lanjut aja. Gitu. Tapi di sini di aturan ada pula aturannya untuk jurnal 1 pembimbingnya dan 1 pengujinya. Jadi dikhawatirkan kita menyalahkan SOP aja gitu aja. Tapi kalau sama jumlah penguji dan pembimbing, nggak ada masalah. Pak, berarti itu judulnya dimasukkan di website itu lagi? Pengajuan judul lagi? Gimana? Kan udah di ACC, udah dapat pembimbing 2. Cuman pembimbing 1 bilang judulnya itu udah nggak relevan lagi. Nah, disuruh ganti ke pembuatan jurnal aja. Itu berarti nggak relevan. Maksudnya judulnya nggak relevan apa skripsinya yang diganti jadi jurnal? Skripsinya nggak lagi, katanya dibuat jadi jurnal aja gitu. Oh, bukan judulnya yang bermasalah kan? Judulnya, Pak, soalnya ini mengenai untuk rumah sakit COVID, katanya udah nggak relevan lagi, jadi suruh ganti judul aja. Oh, ganti judul. Nah, kalau ganti judul ya nggak ada masalah. Ganti judul berarti pembimbingnya nanti diganti lagi. Kalau ganti judul berarti itu kan ganti dosen pembimbing sesuai dengan judulnya kan gitu. Oh, berarti kalau ganti judul itu artinya
ya judulnya itu dia bidangnya apa, kan kita sesuaikan dengan dosennya yang expert di bidang sesuai dengan judulnya kan gitu. Jadi dosen pembimbingnya itu bisa juga diganti. Nah, waktu proses itu bisa dialihkan ke jurnal karena dibuat aja satu pembimbingnya kan gitu. Berarti nanti submitkan judul lagi di website untuk pengajuan judul, berarti balik ke Pak Buyung lagi. Nanti baru dapat dosen pembimbing lagi ya, Pak? Iya. Iya, seperti coba data. yang apa Pak Sui kalau misalnya perlu ditambahkan. Ya. Sebenarnya begini Adik-adik. Ini kan berarti kan aturannya setelah saudara melewati proses pengajuan judul kemarin kan. Karena ini 3 ini kan alternatif gitu. Jadi kalau seandainya saudara sudah dapat pembimbing 1, 2, kemudian sudah bimbingan, ternyata saudara ingin pakai jurnal aja, sebenarnya itu sah-sah saya gitu. Berarti judul saudara itu dibatalkan gitu. Saudara buat aja surat permohonan membatalkan judul. Kemudian saudara buat judul baru, proposalnya tentang jurnal, artikel gitu atau artikel jurnal. Sebenarnya sederhananya itu ya kan. Mulai lagi dari awal gitu. Kemudian nanti ya prodi menentukan siapa pembimbing saudara. Bisa jadi berbeda dengan pembimbing yang waktu waktu skripsi gitu. Itu sebenarnya sederhana, tapi memang makan waktu ya kan. Ya apalagi ada memang yang japri saya sudah mau sempro gitu kan. Ya berarti saudara nanti ngulang lagi dari awal gitu kan. Ngajukan judul ke Pak Buyung, kemudian di ACC ditentukan pembimbing gitu. Prosesnya seperti itu gitu kan. Bagaimana kalau seandainya dosennya yang mengarahkan buat paper saja? Ya, saudara timbang-timbanglah dengan dosennya gitu. Berarti saudara harus buat proposal lagi dari awal gitu. Dan bisa jadi bukan itu pembimbingnya ya kan, seperti bilang Pak Ketua tadi. Enggak itu pembimbingnya, ya disesuaikan lagi lah dengan apa yang saudara ajukan gitu. Bagaimana kalau seandainya judul itu lagi yang saya ajukan Pak? Ya nanti kan dicek lagi gitu. Apakah itu cocok untuk skripsi atau untuk artikel ya kan? Kan Pak Buyung seleksi lagi itu. Mungkin seperti itu ya yang 2 pertanyaan tadi itu. Saya rasa nggak ada masalah tentang itu. Masalahnya adalah waktu saudara gitu. Kalau seandainya diulang lagi dari awal ya, kalau saudara pengen ya silakan gitu kan. Kemudian ya cobalah memang ada sih laporan gitu. Mungkin Pak Ketua ya kan. Kita di sini koordinasi. Mungkin ada yang dosen yang maunya ini paper gitu ya kan. Ya saudara jelaskan aturan mainnya, saudara harus mengajukan judul lagi dari awal gitu. Nggak bisa lah kalau seandainya di tengah-tengah aja diganti gitu. Misalnya ini skripsi, kemudian di tengah-tengah ganti aja jadi paper, Pak. Berarti kan melangkahi aturan gitu ya kan. Janganlah kayak gitu ya kan. Nanti saudara mulai lagi dari proposalnya gitu. Ajukan lagi, dicek Pak Buyung atau Pak Alda, nanti masuk ke prodi menetapkan siapa pembimbingnya, kan seperti itu. Sepertinya sederhana ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, ini tambahan sederhana. Ada lagi mungkin yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Kemudian mungkin sebagai pandangan ya, ini sebagai pandangan. Tadi sudah dijelaskan secara detail mungkin oleh Ketua. Kalau untuk artikel jurnal, mungkin yang agak sulitnya nanti adalah proses submit-nya saja yang agak lama, makan waktu gitu. Karena kita nggak bisa paksakan orang untuk mempublish kita ya kan. Kecuali skripsi kan tergantung Anda ya kan. Anda yang buat, Anda yang selesaikan gitu sampai targetnya terserah Anda gitu kan. Tapi kalau artikel jurnal nggak bisa langsung Anda yang tentukan, tapi publishernya gitu kan. Misalnya dia terbit itu rata-rata 2 kali setahun, Juni dan Desember. Ya, saudara targetkan aja yang misalnya mau terbitnya Desember atau Juni gitu kan. Ya mulailah sekitar agak 3 bulan sebelum terbit itu saudara submit gitu. Nanti kan ada di review. Jadi mungkin untuk sempronya itu nanti sekitar ingin submit gitu kan. Ketika ingin submit di sempro, kemudian setelah terbit baru di kolokium, atau mungkin kalau di sana Sinta 1 katanya tidak perlu kolokium atau munakosah. Ya mungkin nanti seremonialnya gitu kan. Ya masa nggak ada munakosahnya kan. Tapi seremonial aja lah. Artinya saudara kan sudah lulus di Sinta 1 ya kan. Itu kan udah wow gitu ya kan, udah luar biasa gitu kan. Itu ada tadi di file yang kita baca tadi. Kalau seandainya sisa 1,
boleh tidak kolokium katanya. Tapi nanti kita buatlah seremonialnya gitu. Jadi nanti yang untuk artikel jurnal mungkin surat timbang waktunya aja gitu. Waktunya dan belum pasti terbit gitu. Oke lah kalau seandainya ada orang dalam ya silahkan ya kan. Masuk surga aja harus orang dalam ya kan. Kalau seandainya ada orang dalam siap kuras kantong ya silakan ya kan. Itu mungkin untuk pandangan kalau seandainya terbit jurnal. Artinya ini bukan berarti tiba-tiba saudara gampang aja lah pakai jurnal aja, bukan gitu ya kan. Tapi ada timingnya memang pandangannya seperti itu. Tapi memang ini lebih sedikit dari skripsi, hanya sekitar ya rata-rata 8 sampai 10 halaman udah selesai gitu kan. Tapi kan ada proses-prosesnya. Bukan berarti saudara udah enteng aja udahlah ini enggak kayak gitu juga ya kan. Tapi kan harus ada memang proses-prosesnya seperti itu. Dan ini salah satunya adalah untuk menaikkan akreditasi dari program studi kita. Jadi kita saling membantu ini. Ya, dari ketika mahasiswanya bisa banyak publikasinya, ya akreditasi kita juga nanti terbantu oleh publikasi yang saudara buat gitu. Termasuk sekarang yang buat skripsi kan juga harus publikasi kan, tapi nggak mesti cinta gitu kan. Pokoknya publish aja artikelnya, nanti udah selesai boleh ambil ijazah. Kalau untuk yang skripsi, yang pengganti skripsi kan harus cinta ya kan. 6 sampai 1 ya kan minimal kan. Kalau 6 misalnya nilainya sekian, kalau 5 sekian kan ada tuh sudah disampaikan. Mungkin seperti itu ya, mungkin sebagai tambahan pandangan. Ada lagi yang bertanya mungkin dari angkatan 2018 yang akan mengajukan proposal? Ada pertanyaan? Belum kita tutup? Angkatan 2018, Taufik An-Nur Harahap. Ada pertanyaan? Assalamualaikum di chat. Oke, yang teknologi tepat guna, mungkin Pak Ketua dulu jawab. Ada pertanyaan dari Rahmat Sulistio. Kalau teknologi tepat guna itu berapa persen kesiapan atau sistem ketika sempro? Apa yang dipresentasikan? Mungkin Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi memang kalau untuk sebelum menjawab di teknologi tepat guna ya, saya tambahkan juga yang mengenai artikel jurnal tadi, ataupun yang teknologi tepat guna, itu memang kita nggak bisa menyesuaikan waktunya itu tadi ya. Makanya angkatan 6 ya. Yang semester 6 ya, sorry. Yang semester 6 itu sudah bisa mengajukan sebenarnya ya untuk mempercepat gitu ya, untuk mempercepat proses. Yang penting sudah mengikuti mata kuliah apa tadi? Untuk Metopol ya, sudah mengikuti mata kuliah Metopol. Nah, kemudian ya bisa dipercepat tergantung kita juga memang. Selain tergantung reviewer, ya tergantung kita juga. Kalau misalnya sudah di-review, kemudian ada di situ tampilan reviewnya, segera diperbaiki, direvisi, kemudian di-upload kembali gitu ya. Jadi jangan nunggu lama-lama, di-upload kembali, kemudian bisa juga di-chat juga ininya, pengelolanya, kapan kira-kira itu bisa diterbitkan gitu ya, dilihat juga antriannya. Makanya memang kalau yang gratis-gratis itu lihat antriannya panjang atau enggak. Seandainya tadi memang kata Pak Suwe itu 1 tahun itu ada 2 kali terbit ya, atau mungkin ada juga yang 3 kali terbit. Nah, biasanya pun terbitnya itu enggak banyak-banyak tulisan, biasanya 8 tulisan, 10 gitu ya, 10 tulisan. Nah, lihat antriannya, kalau antriannya sudah sampai 50 sampai 100, wah mau berapa lama kita nunggunya itu kan gitu. Ya, jadi memang harus dipastikan dulu, ditanya sama pengelolanya, ya kira-kira bisa kapan terbitnya. Itu tergantung proses review juga sih sebenarnya. Kalau kesalahannya banyak ya berarti reviewnya agak panjang kan gitu. Tapi memang itu harus ada history reviewnya itu yang diakui. Kalau tiba-tiba sekali ngirim, apalagi nggak ada proses submitnya ya. Submitnya itu hanya menggunakan tadi yang saya katakan email aja. Dari email pengelola langsung kirim aja berkasnya di email, nggak disubmit dari jurnal gitu misalnya.
Nah, itu juga nggak bisa. Jadi harus ada proses, memang ada submit-nya, ada proses review-nya, jadi ada historinya saat kolokium nanti. Nah, kemudian tadi untuk teknologi tepat guna, standar berapa persen kesiapan dari aplikasi, sistem ketika seminar proposal. Nah, tadi kalau di teknologi tepat guna ataupun di jurnal tadi, memang di aturan bentuk tugas akhir tadi, tidak ada namanya seminar proposal, tetapi karena memang di di kurikulum kita itu ada seminar proposal 2 SKS, kemudian ada skripsinya 4 SKS, maka dibagi ya. Maka untuk teknologi tepat guna ini kalau sudah siap misalnya perancangan, ya perancangan sistem, perancangan database-nya gitu ya, interface-nya, nah mungkin sudah bisa seminar proposal sebelum implementasi. Ya, sebelum implementasi, sebelum pengujian itu mungkin saat sudah selesai perancangan, ya, analisis, kemudian perancangan sistem, perancangan database, interface, tinggallah membuat codingnya, gitu ya. Nah itu sudah bisa seminar proposal. Jadi di situ kan waktu seminar proposal itu akan dipresentasekan, ini loh yang mau kami buat, rancangannya ini loh yang mau dibuat, kan sudah tahu dia kalau sudah ada rancangannya, gitu ya. Ibarat kita membuat rumah, sudah ada rancangannya, sudah tahu kita membuat rumahnya itu bentuknya bagaimana, bahannya apa saja yang digunakan, berapa habis bahannya, sudah tahu itu. Kalau rancangan gambar rumahnya misalnya sudah ada gitu ya. Nah, gitu juga di sistem, di aplikasi atau di software. Sudah tahu rancangannya yang mau dibuat, nah sudah bisa lah itu sinkron. Nah, gitulah kira-kira. Baik, ada lagi kira-kira pertanyaannya, atau kalau kurang puas ya boleh ditanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana adik-adik sekalian? Kemudian ini ada yang chat lagi, jurnal atau sistem tepat guna pada bagian haki itu harus dilampirkan atau bagaimana? Untuk jurnal haki itu langsung aja ke websitenya udah bisa. Nanti Anda bayar aja langsung. Kalau haki penelitian sekitar 400.000, untuk software kayaknya sekitar 600.000 lah gitu. Nanti yang dilampir ya. Ya mungkin ini nanti pun kalau memang banyak yang kita mengajukan haki, ini bisa juga kita buat per apa nih Pak Sui, apa namanya, per instansi ya, instansi biar lebih mudah, biar lebih murah gitu ya. Kayak yang dilakukan UIN kemarin itu untuk haki tulisan, ya? Ya itu bisa kita jajaki ya, itu cuma 100.000 bayarnya kan gitu kan. Memang kalau yang teknologi tepat guna lebih mahal ya dibandingkan yang haki tulisan. Nah, itu saya maaf potong, yang 100.000 itu kata Ustaz Sakorit kemarin tuh mungkin ada dana subsidi Pak. Oh gitu, bukan dari sananya, bukan dari kerjasama, bukan? Bukan, tapi kemarin memang katanya ada dana subsidi mungkin dari rektor, makanya untuk membantu para peneliti. Jadi untuk harganya memang tetap untuk 400, cuman ya ada sih kemungkinan Pak untuk terkait kerjasama dengan HK itu kalau soalnya gini Bang Haji, di bawah lembaga. Iya, waktu kita submit itu haki itu ada pilihan apakah dia umum atau dia lembaga gitu. Saya pikir kalau yang lembaga itu bisa lebih murah, bukan gitu ya? Cuman biasanya nanti itu Pak ada diproses lagi sama orang HK-nya Pak, di Direktur Jenderal itu. Iya ya. Tapi memang kalau untuk umum 400 ya. Jadi kalau untuk masing-masing pribadi ya ini disampaikan aja ke mahasiswa, kalau masing-masing pribadi yaitu 400. Tapi kalau untuk lembaga kita belum tahu. Rupanya yang kemarin itu yang diinikan oleh LPM ternyata subsidi dari UIN sendiri, bukan dari Direktorat Jenderal Hakinya ya. Oke, jadi ada kesalahpahaman juga. Nah, jadi memang haki ini kita bayar. Jadi jurnalnya mungkin Anda juga membuat jurnal itu ada bayar, ya. Karena jarang yang memang ada yang gratis. Cuma tadi itu kalau jurnal yang gratis itu memang agak selected ya, agak ini kali reviewnya ya agak panjang gitu ya. Nah, tapi bagus kalau memang benar-benar Anda bisa yang gratis itu yang luar biasa ya, selain membantu ekonomi masing-masing dan dia memang hasilnya itu memuaskan karena memang reviewnya itu bagus gitu ya. Nah, kemudian kalaupun bayar ya jurnal itu Anda bisa teliti sendiri, bisa lihat sendiri. Di situ kan ada waktu kita mau submit itu ada harga jurnal masing-masing di OJS-nya, di jurnalnya ya. Ada tertera berapa pembayarannya di situ.
Nah, kemudian hakinya ini memang harus bayar. Jadi hakinya bayar lagi gitu. Memang ada keuangannya di sini ya. Di pembuatan jurnal ataupun teknologi tepat guna, itulah pembayaran hakinya. Ya, kalau jurnal ada bayar jurnalnya lagi. Nah, gitu. Jadi ada nilai plus, ada nilai minusnya ya. Nah, ini semuanya tergantung Anda. Memang kalau kami pribadi, saya pribadi, mungkin juga dosen-dosen yang lain, ya, saya juga tahu siapa yang ngajukan tadi diganti ke paper aja, mungkin saya tahu siapa dosennya. Nah, kami semua ya lebih senang sih sebenarnya kalau langsung ke jurnal. Jadi Anda juga nggak 2 kali kerja. Jadi juga untuk mendapatkan ijazah Anda harus publish juga jurnal walaupun dia tidak simpan, dia tetap jurnal juga kan gitu. Biar sekalian gitu. Cuma memang prosesnya itu tadi kata Pak Sue, ya kita tidak bisa menentukan sendiri karena ada proses review. Tapi itu bisa kita antisipasi juga caranya, ya caranya lihat jurnalnya, ditengok jurnalnya itu terbitnya kapan saja itu satu. Satu lagi antriannya berapa panjang. Ya, jadi kita bisa menafsirkan antriannya berapa panjang, kemudian proses review kita itu gimana, ya. Jadi dari proses review itu kalau sedikit aja masalahnya, ya, kemudian bisa cepat langsung diupload kembali, diperbaiki kemudian diupload kembali. Nah, kita bisa tanya ke pengelolanya kapan bisa terbitkan gitu. Ya, sampai accepted dulu lah, kapan di accepted, kemudian kapan terbitnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat pertama antriannya, kemudian dia terbitnya berapa kali setahun, di bulan berapa aja dia terbit. Nah, itu bisa dijajaki. Jadi kira-kira punya kita berapa terbitnya. Misalnya contoh 30 antriannya gitu ya. 30 antriannya. Kemudian jurnalnya 3 kali terbit selama setahun. Ya mungkin paling lamanya dan sekali terbit itu 10 jurnal. Ya paling lama berarti kita di akhir tahun terbitnya kan gitu. Ya di yang ketiga gitu ya. Tapi kalau bisa, kalau punya kita reviewnya sedikit, ya mungkin lebih cepat lagi gitu kan. Hanya 6 bulan sudah terbitnya gitu, atau bahkan 3 bulan. Ya, oke. Nah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan, Bang Haji? Kalau ada tambahan ya, mana tahu ada kawan-kawan dosen kita yang hadir di sini. Jika ada yang mau disampaikan, ada tambahan untuk anak-anak mahasiswa kita ini, dipersilahkan aja. Gimana Pak Haji? Ada tambahan? Udah Pak, itu aja Pak. Oke, mantap Pak Haji. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ya, ini kayaknya udah turun drastis ini. Masih ada tambahan dari Bapak Ibu? Udah keluar apanya tadi? Absensinya? Absen pulang kan? Penyakit ya. Udah dapat link absen, keluar lagi. Ada lagi adik-adik mungkin sebelum kita tutup. Jadi memang di formulir itu, kalau dilihat di lampiran-lampiran itu, di formulir itu ada pilihan ya, mau dia bentuk tugas akhirnya apa, mau dia skripsi, mau jurnal, atau teknologi tepat guna dari awal mendaftar. Jadi dari awal mendaftar itu ada pilihannya di situ, itu bisa dilihat di lampiran. Ini pertanyaan di chat, kalau jalur jurnal syarat sidangnya gimana Pak? Ya, berarti jurnal yang udah terbit itu. Oh, syarat sidangnya tadi sudah. Jurnal yang sudah terbit. Pertama sudah publish, yang kedua kalau bisa hakinya sudah ada kan gitu. Jadi kemudian kalau ada proses histori terbitnya jurnal juga ada. Kayak perlu itu. Iya. Jadi karena itu tadi ya, saya bilang banyak yang predator, bayar misalnya 500.000 terbit. Langsung terbit. Langsung terbit. Tapi nanti setelah selesai acara, bisa tiba-tiba hilang. Ya juga. Kayaknya perlu juga tuh waktu teknisnya nanti kan ada di bawah SOP tadi, itu teknis diserahkan kepada promstudi. Jadi mungkin untuk sidang tuh nanti kita tambah aja lah meta submitnya itu gitu. Iya, betul. Ya, jangan nanti ya 29 Desember submit, 30 Desember
publish. Iya, bisa kan? Iya. Kalau memang ada apa namanya itu tadi mafia-mafia Iya. artikel ini kan banyak mafia-mafianya juga. Itu kan artinya membunuh apa itu ya kan? Membunuh Iya, apa iya. nama istilahnya? Jadi itu nggak boleh ya, mesti benar-benar ada prosesnya. Nah, kira-kira ya untuk para peserta yang mengikuti ini, ya lebih tertarik mana? Apakah lebih tertarik jurnal atau lebih tertarik apa namanya 3 pilihan tadi lah? Apakah skripsi, jurnal atau teknologi tepat guna? Itu ada di presensi itu saya masuk. Oh ada. Udah. Oh luar biasa. Ya dan nanti bisa kita lihat. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukup sampai di sini. Kemudian yang dicat untuk pengambilan ijazah DVD skripsi itu seperti apa? Ya DVD itu skripsi saudara masukkan ke sana beserta programnya. Nanti dikumpul ke prodi. Itu aja kok. Ya. Di burning. Di burning ya. Ya. Di burning. Ya. Jadi ada skripsinya di dalam beserta programnya gitu. Untuk apa ya, produknya tidak berarti hanya paper, softwarenya tidak ya Pak. Kalau saudara buat paper ya, saudara harus buat softwarenya juga. Sama kayak skripsi, cuma laporannya aja yang beda gitu. Ya di dalam jurnal itu kan saudara buat penelitian juga, buat juga aplikasinya, buat juga algoritmanya, semua sama gitu. Cuman laporannya yang skripsi misalnya 200 halaman, yang artikel cuman ya 10 halaman gitu. Dua-duanya sama gitu. Kalau teknologi tepat guna itu mestinya juga ada manual aplikasinya gitu. Karena di syarat haki itu harus ada manual aplikasinya. Dan teknologi tepat guna itu bukan hanya buat software kemudian ke haki, nggak gitu ya. Teknologi tepat guna itu misalnya saudara buat aplikasi untuk perusahaan dan dipakai gitu. Nah, itu teknologi tepat guna itu, dipakai gitu. Orang tuh minta misalnya Indomaret di kampung Anda minta buatkan aplikasi kasir. Saudara buat ke orang itu dan dipakai orang itu. Jadi di PAK dosen juga ada seperti itu. Dosen bisa buat aplikasi, kemudian nanti ada kumnya juga. Dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat atau industri yang memakainya gitu. Nah, jadi saya ada misalnya buat aplikasi di Kisaran misalnya. Ada orang yang memakai sampai sekarang udah 5 tahun gitu, minta suratnya. Itulah teknologi tepat guna. Jadi kalau buat aplikasi misalnya kayak deskripsi aja misalnya kemudian dihakikan nggak gitu ya kan. Jadi yang namanya tepat guna itu berarti kan digunakan oleh perusahaan yang saudara buatkan gitu. Atau tidak perusahaan atau misalnya dalam bentuk komunitas ya kan. Misalnya aplikasi berbasis mobile ibu-ibu pengajian. Kemudian mereka install semua gitu. Dan ketua pengajiannya bisa memastikan dan mengeluarkan surat bahwasanya itu digunakan gitu. Nah, berarti kan teknologi tepat guna ya. Gitu ya maksudnya, bukan aplikasi kita buat lah langsung akhir gitu. Oke gitu ya mungkin ya. Ada lagi ketua mungkin penutup? Ya, sudah nggak ada kira-kira yang mau bertanya biar kita tutup. Nah, ini ada juga lagi aplikasi tepat guna meskipun sederhana namun digunakan bisa beraktivitas. Kalau dia sederhana kayaknya nggak akan digunakan orang. Dia pasti harus komplit. Ya, contohnya apa itu yang sederhana? Yang sederhana buat apa? Buat input, edit, delete gitu. Mungkin sederhana. Janganlah Ihsan, buatlah yang komplit, kemudian digunakan. Tadi kan kalau namanya teknologi tepat guna itu ada inovasinya dan kemudian tidak apa namanya ada novelty-nya, artinya perkembangan ya dari yang sudah ada gitu. Jangan yang sudah ada kita buat lagi, itu berarti untuk dipatenkannya itu yang nggak ada, udah dipatenkan orang. Kalau misalnya kita buat sebuah programnya itu sudah banyak digunakan orang, sudah banyak dipakai orang, sudah banyak dibuat orang, kemudian kita buat lagi yang sama gitu. Cuma kita mau patenkan. Kecuali memang ada nilai novelty-nya di situ. Novelty-nya itu artinya ada penambahannya walaupun sedikit gitu. Ya, nah itu yang bisa kita patenkan gitu ya. Oke, baik. Kita tutup lah ya, Pak Sui ya. Kayaknya sudah
sudah nggak ada lagi pertanyaan. Dan sebenarnya ya terus terang saya memang agak kurang semangat karena tadi awalnya saya katakan kita nih jumlahnya nih luar biasa banyak nih. Prodi kita nih prodi yang mahasiswanya banyak ya dibandingkan dengan prodi-prodi lain di UIN, bukan hanya di FSP tetapi di UIN ya. Kita termasuk prodi yang 6 kelas mahasiswanya yang banyak, setiap angkatan itu ada 6 kelas. Jadi luar biasa banyak. Tetapi kenapa kok ini juga untuk mahasiswa sebenarnya ya acara kita ini. Kenapa kok sedikit kali lah yang hadir? Hanya beberapa orang. Ya, kalau dihitung paling 2 kelas yang hadir, 69 orang, 70 orang atau tadi 80 lah, hanya 2 kelas lah. Ya. Padahal angkatan 2017 ada 6 kelas. Taruhlah sebagian sudah selesai, angkatan 2018 6 kelas. Jadi banyak sebenarnya. Tapi ya begitulah keadaannya. Ya mudah-mudahan yang 6 yang bukan yang 6 kelas, mudah-mudahan yang hadir ya, yang hadir pada saat ini benar-benar paham, ya benar-benar mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan besar harapan kami untuk Anda membuat sesuatu hal nanti, baik dia berbentuk skripsi, berbentuk jurnal ataupun teknologi tepat guna, yang memang benar-benar ada perubahan atau ada novelty-nya, ya, yang bisa kita banggakan baik dia untuk diri pribadi ataupun untuk institusi kita. Jangan kita membuat sesuatu itu yang sudah ada, tadi saya katakan ya, yang sudah ada, yang sudah sering dibuat orang. Boleh kita buat sesuatu yang mirip dengan orang lain, tetapi ada perbedaannya dan ada perkembangannya di situ. Ya. Nah, juga harapan kami semua di Prodi, ya tadi saya katakan juga untuk supaya meminimalkan pembimbingan, ya. Nah, jadi pilihan Anda itu bisa jatuh ke jurnal, walaupun memang di jurnal itu tadi ada mungkin pembuatan haki ya di situ ya, jadi ada nilai apa namanya, ada nilai royalti mungkin yang Anda keluarkan sedikit untuk haki. Tetapi kalau untuk jurnal, kalau skripsi kan Anda juga buat jurnal ya, tidak perlu pakai haki, cukup jurnal publish saja kan gitu ya. Kalau ini untuk kolokium ataupun munakasa harus ada haki dan jurnal yang sudah terpublish. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu, menambah pahala untuk kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai jumpa kembali untuk kawan-kawan rekan-rekan dosen, ya Pak Suhendri, Pak Ali, dan adik-adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang berbeda, di offline lah ya, di offline, karena sebenarnya pertemuan di offline itu sangat menyenangkan dibandingkan di sini gitu ya, di dunia maya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live meeting. Silakan. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Pak Sue, untuk apanya gimana penelitian Pak Sue sudah selesai? Insya Allah OTW gitu lah. Saya judulnya pun belum ini. Pak Alda nggak bisa dia lagi apa kan, lagi apa Latsar. Jadi nggak bisa. Jadi saya masih apa sendiri aja. Oke, izin live lah ya Pak Sue. Sehat-sehat semua ya, adik-adik semua sehat-sehat. Izin live. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa.